Saya mendukung undang-undang aset. Saya mendukung. Megawati itu dikabarkan tidak setuju undang-undang perampasan aset. Saya tanya sebagai menteri, Bu, ini ramai undang-undang perampasan aset udah selesai, tapi katanya PDP nanti Bu Mega bilang, loh, saya setuju undang-undang perampasan aset. Kata Bu Mega, saya setuju, tetapi polisinya dan jaksanya ditata dulu, karena nanti itu undang-undang perampasan aset itu bisa digunakan untuk meras orang, bisa. Saya mendukung. Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara sekalian. Mantap sekali bagi Pak Prabowo Subianto. Karena saudara-saudara, saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang dasar kita kuat, dasar undang-undang kita kuat, bumi dan air dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah undang-undang dasar. Hei para koruptor, sadar diri. Dalam rangka juga Sadar diri kau para koruptor. Pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Teman-teman kan bisa saksi juga ya, bagaimana sudah beberapa minggu ini kita tegas terus soal undang-undang perampasan aset ini kita maksimalkan. Hei para koruptor, sadar diri. Saya juga dapat bisikan bulan depan akan ada penyerahan 11 triliun katanya. Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan, jadi istri-istrinya warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah 1 tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Saya juga dapat bisikan Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini, Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang masalahnya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua nolak bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong Bambang Pacul di telepon. Ibu Pacul berarti kesukaan. Laksanakan, Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Dulu, kalau di sini nggak bisa. Teori saja, permintaan tidak langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani, Pak? Sama-sama, ayo. Itu kira-kira, Pak. Apakah UU perampasan aset mungkin untuk disahkan? Blokernya itu di mana?
tersendatnya di DPR. Jadi presiden, kalau presiden ya bukan Pak Prabowo. Presiden itu ada Pak Prabowo, Pak Jokowi, ada Pak SBY dan sebelumnya. Pokoknya presiden sudah lama mengajukan rancangan undang-undang ini ke DPR, tapi DPR tidak mau membahas sampai saat terakhir. Presiden mengajukan lagi terakhir itu 5 Mei tahun 2023 dengan surat resmi Supres tidak dibahas juga. Kalau ditanya kenapa ya DPR-nya tidak mau, kenapa? Itu memang agak menakutkan. Perampasan aset itu kecenderungannya bisa ditafsirkan akan memiskinkan koruptor. Karena di dalam undang-undang perampasan aset itu orang bisa dirampas asetnya melalui proses perdata meskipun itu tindak pidana. Apakah UU perampasan aset mungkin Hak berusaha bagi partai politik gitu ya, dan dana politik dari pemerintah, sehingga ini ada dua. Kalau tidak boleh begini harus ada dong sumbernya. Kita setuju, saya bilang. Nah, undang-undang perampasan aset ini kita selesaikan. Tetapi juga meskipun sudah ada komitmen begitu, DPR tidak mau mengesahkan sampai presiden kirim surat 2 kali bahwa kami minta undang-undang perampasan aset itu segera diselesaikan ke DPR. Apa yang bikin DPR enggak segera mengesahkan? DPR-nya kan sudah menjawab lewat sidang ketika saya gitu, katanya kami ini kan Korea katanya. Hak berusaha bagi partai politik. ada problemnya tadi betul, landasan hukum diperlukan, tapi pertanyaannya apa landasan dari landasan hukum? Kan itu intinya itu dalam bahasa Latin qui custodiet ipsos custodes, artinya who guards the guardian, siapa yang akan mengawasi para pengawas. Itu juga berlaku di dalam perampasan aset itu. Setelah dia dirampas, pembuktian bahwa setelah dirampas si perampas tidak menjadi kaya apa itu. Nah ini soalnya bukan lagi soal hukum. Jadi hukum itu ada rules, tetapi basis dari rules itu ada values. Jadi ada pertentangan akhirnya antara rules dan values. Kan itu dasarnya kan. Kenapa orang nggak percaya atau minimal mereka yang riset dengan panjang tentang kultur politik kita setelah dirampas itu mau dikasih ke siapa rampasannya? Kan itu dasarnya tuh. Jadi orang curiga di situ. Undang-undang perampasan aset tanpa ada democratic values, dia berubah jadi lagi korupsi baru. Democratic values tanpa ada civilian values ada punya juga. Jadi ini satu paket berpikir, kita beresin dulu democratic institution kita. Di dalamnya mesti ada check and balances yang kuat. Kita supply civilian values supaya orang tahu bahwa negara ini mesti diatur berdasarkan prinsip civilian. Kalau prinsip-prinsip non civilian ya tadi, korupsi itu kan basisnya karena surplus kekuasaan atau dengan ketahuan karena defisit civilian values. Jadi kita mesti pastikan bahwa undang-undang itu hanya efektif kalau didukung di dalam ekologi atau ekosistem yang basisnya demokrasi plus civilian value yang aktif. Itu aja. Selama itu ya orang anggap oke silakan karena kita ingin cepat memiskinkan para koruptor, tapi pada saat yang sama kita memperkaya para perampas ini. Jadi hasil rampasan itu siapa yang akan merampas dan demi apa dia dirampas tahu, tapi setelah dirampas semua dikemanain itu? Mungkin dirampas ya yang dirampas nggak mungkin 100% lah, 80% dirampas, yang balik ke negara 10%, 70% dibagi-bagi lagi di antara para perampas kan itu. Jadi kita mesti ucapkan dulu lebih dahulu values itu di dalam sistem perampasan itu harus berbasis pada kejujuran dan demokratik institusi. Pertanyaan sekarang siapa yang mengelola demokratik institusi? Ya partai politik. Partai politik itu menghasilkan apa? Yang menghasilkan justru suasana atau yang value yang sifatnya permisif terhadap korupsi kan. Jadi ini satu problem besar di mana ada masih ada feudalisme, di mana masih ada patriarkisme, di mana masih ada macam-macam isu yang sebetulnya memperlihatkan bahwa arogansi kekuasaan itu masih ada di situ. Oleh karena itu tidak ada efektifnya sama sekali merampas aset di dalam kondisi kultur kita itu betul-betul feodalis, betul-betul patriarkis, betul-betul melumpuhkan seluruh civilian value itu yang fundamental sebetulnya di situ. Jadi kita mesti tahan diri sedikit sebelum jadi jebakan balik gitu. Asetnya dirampas, si koruptor jadi miskin, tapi si perampas jadi makin kaya. Betul. Sekarang upaya rampas aset, miskinkan koruptor, bagus. Perampasan aset yang dituntut tadi oleh 17+8 masih
mahasiswa melakukan otokritisisme sekarang. Upaya rampas aset, miskinkan koruptor, bagus. Perampasan aset yang dituntut tadi oleh 17+8. Masih oke, perampasan bagus idenya. Pertanyaan filosofinya, who guards the guardian? Siapa yang mengawasi para pengawas? Asetnya dirampas, nggak masuk ke negara. Kalau salah dilawan, kalau salah dilawan. Mengesahkan RUU perampasan aset dan hukum mati koruptor, kita dipersulit. Kalian lihat tadi kan, bis ini nggak bisa masuk. Ini olah dari oknum-oknum polisi. Ini suatu pembungkaman. Ke alun-alun ya. Tadi Mas Paijan dihalang-halangi di selatan Bangju, lampu merah Kalianyar. Luas yang menghalangi oknum polisi. Katanya perintah atasan seperti itu. Ini karena waktu, kita minta doanya karena kita tujuan kita Jakarta ada sesuatu, kita minta doanya gitu aja ya. Jelang demo 27 Agustus, Aliansi Warga Depok dan Geram siap gabung aksi AMPP di gedung DPRI. Desas-desus unjuk rasa yang akan berpusat di gedung DPR MPR Senayan masih menimbulkan pertanyaan. Siapa saja yang akan turun ke jalan dan apa saja tuntutannya? Per hari Senin 24 Agustus, Polda Metro Jaya mengaku telah menerima 2 surat pemberitahuan aksi yang berasal dari DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi 3 Pilar Demokrasi Bogor Raya. Kedua aksi itu berkaitan dengan RUU perampasan aset. Kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat tetap tenang bahwa situasi dan kondisi DKI dalam kondisi aman dan kondusif. Ini kita dapat melihat dari beberapa kegiatan-kegiatan aktivitas rutin masyarakat masih berjalan dengan biasa. Sementara itu, sebuah bus yang membawa pendemo asal Pati telah tiba di depan gedung DPR Senayan pada Rabu siang. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan kembali menyuarakan tuntutan terkait RUU perampasan aset. Meski sempat diwarnai insiden saldo rekening donasi aksi yang dibekukan hingga intimidasi berupa pelemparan batu ke bus yang membawa rombongan, aksi dipastikan tetap berjalan. Aksi pada tanggal 27 itu dibatalkan itu adalah berita tidak benar. Karena kami tetap konsisten dan kami akan tetap selenggarakan aksi di tanggal 27. Kemudian untuk persiapan besok pastinya teman-teman sudah berkonsolidasi dan juga kami banyak menerima informasi banyak teman-teman dari kota-kota lain akan bergabung pada tanggal 27. Rencananya ada sebanyak 500 warga Pati yang menuju ke Jakarta pada hari ini. Saat ini masa juga mendirikan posko di depan gedung DPR bersama sejumlah ormas dan pengemudi ojol. Unjuk rasa rencananya digelar Kamis 27 Agustus besok. Warga diimbau mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan DPR Senayan. Tim MTEK Media melaporkan. Mas Botok saatnya kalau diajak ketemu sama pimpinan, akankah tetap demo atau? Ya, jadi apa saya sebenarnya kita tidak ada dialog. Kalau kita tidak diajak diskusi dan sesuai dengan harapan kami, seperti contoh kemarin ada di medsos bahwa pengesahan RUU perampasan aset korupsi koruptor ya itu kan maksimal Desember ya di medsos. Oke, tapi kita minta surat pernyataan resmi secara tertulis biar kita tidak dibohongi lagi. Oke, misalnya RUU
menunggu perampasan aset akan disahkan sebelum Desember. Kita minta secara tertulis kepada pihak-pihak yang meminta jaminan atau garansi. Tidak ada upaya dari pihak Anda untuk bersurat ke pihak DPR untuk melakukan pertemuan seperti yang dilakukan oleh kelompok perwakilan masyarakat mati tadi. Ya, gerakan itu kan tergantung masing-masing ya Pak. Kalau kita kan punya cara lain lah ya. Yang penting kita tetap menjaga ketertiban umum, menjaga kondusivitas, tidak melakukan perbuatan yang melanggar. Ada upaya nggak dari pihak Anda untuk mengantisipasi tidak adanya susupan-susupan yang melakukan kegiatan anarkis pada tanggal? Ya itu kan nanti kita bahas di internal. Mas Botok santai kalau diajak